Untuk menyingkat waktu saya undang Ibu Diah untuk bisa menyampaikan presentasi terkait kebijakan DKI Jakarta mengenai perlindungan anak dan untuk waktu dan tempat silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Nur. Saya bangga karena memang saya dulu berkecimpung di bidang anak, bahkan sampai sekarang teman-teman dari lembaga anak masih selalu sharing walaupun mungkin bidang saya sudah sangat kompleks sekarang. Tapi yang paling penting saya hanya ingin mengajak kepada kita semua lembaga anak maupun siapapun, ayo kita sama-sama menjadikan Jakarta ini menjadi sebuah kawasan yang di mana anak pun berada itu mendapatkan rasa aman dan nyaman, itu yang paling penting. Yang kedua, kami dari Pemprov DKI Jakarta khususnya memang kantor kami adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dan itu perlindungan anaknya itu memang oleh legislatif DPRD sangat ditekankan karena itu sifatnya sangat general dan sangat mempunyai sensitivitas yang cukup tinggi. Kemudian pengelolaan penduduk dan keluarga berencana. Artinya bagaimana Pemprov DKI Jakarta isu anak ini akan dijadikan sebuah topik dan landasan dari setiap perencanaan pembangunan. Dan Forum Anak DKI punya jargon ya, kalau masih nanti saya akan perkenalkan. Jadi Forum Anak DKI itu punya yel yang membangkitkan semangat kita ya. Forum Anak DKI keren anaknya, sukses programnya. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Forum Anak DKI keren anaknya, sukses programnya. Yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya ya, jadi supaya kita bergembira ya. Kalau gembira katanya awetmu muda. Oke Bu Mira, ya. Ini kebijakan yang cukup banyak sudah kita buat. Tapi kebijakan tanpa dilaksanakan juga tidak ada artinya ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi memang tugas pemerintah harus seperti itu. Nanti kalau nggak pakai kebijakan dikritik Pak Nur. Pemda DKI nggak bikin apa-apa. Banyak Pak Nur udah kebijakannya ya. Tapi memang jujur Pak Nur yang terkait dengan PRT kita belum. Karena kita belum menemukan sen yang benar, karena di satu sisi di Senaker itu dan kami itu mohon maaf ya, ART itu rata-rata adalah pendatang ya, pendatang dari luar daerah yang memang dipekerjakan di Jakarta. Mohon maaf Pak Nur, mungkin teman-teman asli Jakarta jarang kok Pak Nur yang jadi ART. Iya kan, tanahnya banyak, ATM ketoknya banyak. Ayo, siapa tahu ATM ketok? ATM ketok kontrakan, ya, iya kan? ATM ketok kontrakan. Iya, Pak Haji itu wah pagi-pagi pakai ikat pinggang lebar, pakai sarung, habis makan kerak telur jalan tiap bulan, tok tok tok. Aneh. Itu kan ya, berapa kontrakan. Jadi rata-rata teman-teman yang dari Pulau Bidadari kan sudah walaupun sekarang memang banyak yang terpinggirkan ya. Tapi ya jarang. Jadi artinya bukan DKI tidak mau membuat kebijakan yang terkait dengan ART atau PRT ya, tapi memang karena kita nilai itu adalah rata-rata bukan warga DKI Jakarta yang, tetapi tetap kalau mereka mendapatkan kekerasan dari induk semangnya, kita ikut ikut bertanggung jawab. Pak Nur, yang waktu itu anak-anak muda dari Indramayu, dari Purwokerto yang ada di Jakarta Selatan yang akan di traffic, itu anak-anak muda umur 17 tahun ke bawah, itu bukan dari kita. Begitu menjadi korban trafficking kita juga. Jadi kami punya lembaga yang namanya P2TP2A, Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Itu kami di kantor kami ada, itu kita dampingi mulai dari aspek pendampingan pengaduan, aspek hukum sampai pendampingan psikologinya. Apabila sidang juga kita bantu. Jadi artinya apabila terjadi kasus kekerasan di Jakarta, kita tetap menjadi bagian dalam penanganan tersebut ya. Tapi secara ansih Perda, Pergub maupun yang terkait dengan ART dan PRT kita belum punya. Hanya yang tadi kami sampaikan, kita punya Kebgub nomor 10 kalau tidak salah, itu Komite Pekerja Terburuk Anak, yang dulu memang dengan teman-teman jarak ya, Pak Marjuki, Pak Ismail, Mbak Aida dulu dengan Disnaker itu kita pengen membuat suatu terobosan. Nah, terobosannya diterjemahkan oleh Pak Ahok menjadi bagaimana upaya kita mengentaskan anak-anak jalanan. Ya, jadi itu teman-teman. Lanjut Bu Mira. Ya. Jadi ini perlu kita ingin Pak. Dan nanti malam Bapak Gubernur kita, Pak siapa Gubernur kita sekarang? Iya, Pak Jarod. Malam nanti akan menerima penghargaan dari Bapak Presiden terkait dengan DKI Jakarta menuju kota layanan. Kita belum berani menyebutkan
kota layak anak secara penuh ya, tapi menuju. Dan 5 wilayah kota terkecuali pulau, karena pulau memang sarana dan prasarananya memang belum terpenuhi ya untuk anak-anak, tapi 5 kota dan 1 provinsi DKI Jakarta malam nanti akan mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto menjadi kota layak anak. Ya, nanti apa saja sih indikator yang nanti Ibu ceritakan supaya kalian juga tahu bagaimana sih menjadikan Jakarta kota layak anak. Dan sebetulnya apa sih yang dimaksud kota layak anak sebetulnya adalah komitmennya kita punya kemauan untuk merespon, kita punya kemauan untuk sensitif, kemauan untuk bersama dari semua sektor. Anak-anakku atau adik-adik di pembangunan itu tidak hanya pemerintah. Siapa yang berperan selain hanya pemerintah? Anak-anak. Kemudian siapa lagi? Ya anak-anak oke masuk. Kemudian selain pemerintah lagi sih kalau pembangunan kalau di pemerintah doang enggak. Masyarakat. Iya, masyarakat dan swasta ya. Jadi ini tiga aspek ini yang menjadikan semua program pembangunan di Jakarta ini. Simpang Susun Semanggi ini pure dari swasta. Simpang Susun seperak pun Pemda DKI tidak punya. Simpang Susun Semanggi yang sekarang adalah 72 RPTRA yang teman-teman tahu seperti Beset yang pure seperak pun Pemda DKI kecuali yang dibangun di ini apa? Bagaimana kita membangun 3 pilar pembelajaran buat kita semua ya, pembangunan 3 pilar pemerintah, masyarakat dan swasta ya. Jadi itu yang perlu anak-anak ketahui atau adik ketahui sehingga kita menjadi warga negara yang baik, kita termasuk anggota masyarakat. Ibu di rumah menjadi anggota RT. Jadi kalau ada sesuatu atau ibu misalnya di komplek ada kegiatan ibu pemerintah. Jadi seperti itulah siklusnya. Tidak ada satupun orang tidak berperan dalam pembangunan. Biasanya ada yang a priori atau ada yang simpati itu biasa namanya hidup manusia itu hitam putih ya. Ya, ini anak-anakku. Jadi sekarang hak anak bukan 31 ya. Anak sekarang hanya 24 tapi bagi dalam klaster. Ini juga Pak Nur kan pasti menjadi landasan. Semua kebijakan anak adalah hak anak. Hak anak apa diantaranya apa saja teman-teman? Ya, ini semua. Tapi kewajiban kalian apa coba? Kalian itu harus orang tua, guru dan belajar. Itu yang paling penting sebagai kewajiban kalian. Nah, haknya anak jelas kok. Semua dipenuhi oleh pemerintah dan tadi sektor pembangunan tadi. Ya. Jadi sudah diatur ini apanya klaster-klasternya, hak sipil, kebebasan sipil itu ya. Kebebasan kalian di forum anak itu menyampaikan pendapat, ya kan? Kemudian dua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lingkungan keluarga sangat penting. Tadi Ibu bilang, bullying banyak terjadi karena lingkungan keluarga yang kurang kondusif. Ya, benar kan? Kemudian alternatif itu apabila ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang tidak mendapatkan perlindungan secara baik, itu pemerintah ambil alih atau sektor swasta, seperti di panti-panti. Ya. Kemudian kesehatan dasar dan kesejahteraan. Tentu kalian itu diberikan kesehatan mulai dari imunisasi dari bayi itu dan sekarang dengan adanya BPJS kita upayakan mendapatkan selengkap-lengkapnya. Jadi inilah yang menjadikan semua kota layak anak ini dengan semua ini sebetulnya sudah tidak ada lagi pekerjaan. Diharapkan. Tapi kadang-kadang orang tua, Pak Nur, merasa bahwa anak dipekerjakan itu karena banyak membantu. Saya punya pengalaman yang cukup kasihan tuh di Jakarta Timur waktu masih mau zamannya seorang, mohon maaf nih, seorang janda dengan 3 anaknya itu habis maghrib dia dieksploitasi. Target anak harus 50.000 satu malam itu. 150.000 per malam. Tahu nggak untuk apa sayang? Untuk nyicil motor ibunya. Ibunya nongkrong di pojokan sambil merokok. Itu di perapatan taman nih, luar biasa. Saya ngobrol sama tukang ojek, itu anak kalau tidak mencapai 50.000 itu dijambak, dicubit. Akhirnya kami dengan teman-teman dari lembaga anak di sekitar situ, nanya Pak Otong ya, Ridwan ya, teman-teman di sana bagaimana orang-orang seperti ini dan anak seperti ini bisa kita bantu. Memang harus kita proaktif. Saya dulu sebelum di perlindungan anak tidak terlalu sen, tapi begitu saya masuk rasa keprihatinan ini muncul setiap hari. Dulu kan saya menjadi kerja di bidang KB ya, keluarga berencana. Ceramahnya cuma nama ibu-ibu, mama-mama gitu kan. Ya matok. Begitu saya dimasuk anak tuh luar biasa persoalan anak. Jadi sense jawab kita tuh muncul. Sampai anak saya si namanya Ines, dia adalah jago matematika, mendapatkan penghargaan juara nasional matematika di SD Angkasa 9
itu dia mendapatkan nilai full 100, mendapatkan piala tinggi. Pada saat mendapatkan penghargaan saya sedang apa? Saya sedang mendampingi salah seorang anak yang mohon maaf ini agak bukan porno ya, yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari bapaknya sendiri di Makassar, Kampung Makassar. Di satu sisi anak saya sedang mendapatkan penghargaan, itu dilema. Akhirnya saya nyuruh bapaknya. Begitu pulang dia nangis. Mama, aku dapat piala tinggi sama duit. Oh, tapi nggak ada foto. Lah, bapakmu kemana? Bapaknya saya tanya, Pak tadi anaknya nggak difoto? Enggak, bapak kemana? Nongkrong di bawah pohon sama bapak-bapak yang lain. Luar biasa. Sedih, anak saya sendiri pada saat butuh saya nggak ada. Suatu saat dia bilang gini, Mama tuh kerja di pelindungan anak tapi nggak pernah ngurusin anak. Betul, karena saya menjadi fasilitator se-Indonesia sehingga terbang kemana-mana sehingga lupa sama anak. Sampai di rumah kadang-kadang cuma ganti koper, pulang sehari pergi lagi. Tapi begitu saya sadar, saya nyesel. Kenapa? Masa anak-anak saya sendiri banyak terlewatkan. Makanya sekarang dia sudah SMA kelas 3, tiap Sabtu, nah ini sebetulnya ini hari ini mau nganter dia nih, Mama aku jerawatan, nah kayak gitu kan, Mama ayo kita ke salon mau jerawatnya. Biasanya kita me time, istilahnya berdua nih me time, sehari penuh, jajan apa-apa saya turutin. Tapi hari ini, ya sudah, aku mau ke sekolah aja, ma apa, PMR silakan. Lebih bagus saya bilang gitu. Jadi ini sebetulnya persoalan anak tidak pernah habis ya, baik di keluarga kita maupun di tempat-tempat lain. Jadi tapi saya selalu mendorong kalian semua apapun latar belakangnya, apapun kehidupan kalian, kita harus selalu keinginan untuk maju ya. Lanjut Mira. Baik, ini cerita sedikit kekerasan kita ya. Pak Nur, saya perlu cerita banyak nih tentang kekerasan di DKI Jakarta, khususnya pelecehan seksual anak semakin tinggi. Pelakunya siapa? Orang terdekat ya. Pamannya, orang tuanya, bahkan yang Duren Sawit Pak Nur, bayi umur 9 tahun Pak Nur meninggal karena siapa? Pamannya ya. Jadi ini adalah sebuah persoalan yang sangat miris sekali, dan ini kita ayo anak-anakku semua, apabila hal seperti itu segera sampaikan pada kami, jangan sampai di sekitar kita ada seperti itu ya. Tapi kita siap untuk mendampingi, kita punya banyak psikolog, dan semua hal-hal yang seperti itu menjadi tugas kita bersama. Jangan sampai ya. Karena anak-anak kita adalah generasi yang akan datang yang kalau jiwanya sudah mendapatkan pelecehan, traumanya Pak Nur, itu terapinya bisa 16 kali, berapa kali. Kadang nggak sabar Pak Nur, baru 4 kali datang sudah capek. Tapi anaknya masih trauma, orang tuanya yang malas ngantar. Pertama mungkin karena nggak punya ongkos, atau bagaimana persoalan seperti itu. Jadi di Pulau Seribu nggak ada anak 4 tahun, tapi kita juga akses ke sana kan mendampinginya agak susah ya, tapi kita coba juga. Jadi hal seperti itu anak-anak tolong hindarkan, apalagi yang model-model kekerasan-kekerasan seperti itu, janganlah, jauhkan dari kita. Selalu kita kalau mau berbuat salah, kita selalu istighfar, ataupun apa doanya, kita diberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Lanjut Bang. Oke ya, ini cuma wilayah aja yang memang yang terbanyak itu. Kenapa selatan daerah Mapan banyak ya? Ya jadi tidak melihat tempat ya, mungkin hanya sebuah situasi. Nah, daerah Mapan, apakah kekerasan tergantung dari ekonomi? Enggak juga ya, banyak juga yang orang kaya juga terjadi kekerasan ya. Jadi tergantung situasi aja kayaknya, bukan karena masalah ekonomi, tapi faktor ketahanan keluarga, faktor keyakinan kita itu juga sangat mempengaruhi. Lanjut Mira. Ya, lanjut Mira tadi. Ya, Pemprov DKI Jakarta kan kita sudah berusaha nih bagaimana memberikan sebuah sistem ya, sistem ini sudah berjalan, kita selalu melakukan upaya pencegahan ya, kan dalam beberapa apapun bentuk programnya. Kalau kita kaitan dengan pelindungan anak itu, baik tadi dikatakan bagaimana kita melakukan sebuah kebijakan tuh, pertama tentunya kita pencegahan ya, preventif ya, pencegahan wajib. Sebetulnya di setiap persoalan itu preventif lebih penting, makanya lebih baik mencegah daripada mengobati, preventif kan. Kemudian promotif itu menyampaikan, ibu-ibu yang mohon maaf ya, kalau memang punya putra yang mohon maaf putus sekolah ya, janganlah dieksploitasi, dikerjakan, monggo silahkan. Nanti akan kita akan punya RPTRA, putus sekolah di RPTRA banyak kegiatan, nanti tidak mesti harus bekerja, tapi mendapatkan informasi yang positif di RPTRA itu nanti bisa menjadi bagian dari ilmu ABC segala macam ada. Jadi seperti itu. Kemudian kuratif itu kalau sudah terjadi ya, kuratif, kemudian rehabilitatif apabila sudah terjadi trauma-trauma seperti itu. Jadi semua program-program itu kantor kami menangani sehingga komprehensif, dan kita punya berjejaring. Persoalan dengan dinas-dinas lain juga menjadi bagian dengan kita. Persoalan hukum juga kita punya dengan Polda, sehingga anak-anak kita upayakan jangan sampai terlibat
ABH apa ABH? Nah, terhadap hukum ya kita coba jangan sampai anak terjadi pembunuhan ya. Kalau pohon terjadi ya itu perlu diberikan sebuah pembelajaran yang positif, artinya kemudian kita perlu dampingi, kita perlu juga kembalikan ke orang tuanya agar mereka kembali ke jalan yang benar ya, gitu ya. Oke, lanjut Mbak. Ya, ini penanganan lanjut itu aja Mbak yang ke. Pak Nur, mungkin sedikit informasi, kami punya yang namanya RPetra. RPetra singkatan apa? Ayo teman-teman. Ya, ini masuk inovasi dunia kan, luar biasa. Ini adalah sebuah ide yang luar biasa. Harusnya tanggal 28 Ibu Kadis diminta paparan di India menjadi inovasi dunia. Kenapa? Ini adalah sebuah program yang luar biasa, complicated dan komprehensif untuk kita semua. Jadi idenya itu adalah embrio atau cikal bakalnya itu dari bagaimana tadi mewujudkan muka layak anak. Kemudian Ibu Vero, ya, istri Pak Ahok dulu, diskusi dengan ibu kami, Budin itu adalah dulu seorang dokter yang mantan kepala dinas kesehatan yang ditugaskan oleh Pak Ahok. Sudah Budin ngurusin ibu-ibu saja. Memang di kantor kami rata-rata urusannya ibu dan anak ya. Kemudian diskusi bagaimana sih mewujudkan sebuah tempat atau society center, kalau bahasa di Singapura kan ada society center, tempat untuk berkumpulnya masyarakat mulai dari janin sampai lansia. Diskusi, cari format yang bagus, kemudian cari program yang bagus, kemudian dilemparkanlah ke sektor swasta. Ya, sehingga tadi 3 pilar pembangunan tersebut terjadi. Kemudian muncullah singkatan-singkatan itu juga cukup lama diskusi juga dengan anak-anak, dengan masyarakat, sampai bagaimana model bangunan segala itu diskusi dengan masyarakat, tidak sekedar bangun seperti ini ya, tidak Pak, ini mapping Pak, mapping sosial, anak-anak butuh mapping, dan diskusinya juga menggunakan sosiolog ya Pak Imam Prasojo beserta timnya, perguruan tinggi, kemudian baik perguruan tinggi di UI, kemudian UHAMKA semua dilibatkan sekitar itu. Artinya apa? Masyarakat diajak partisipasi untuk supaya bagaimana wadah itu bisa dipakai untuk orang istilahnya yang dari janin sampai lansia. Ini yang kita namakan RPetra. Sehingga kalau sampai di sekitar RPetra ada yang dipekerjakan itu sebenarnya tidak boleh Pak Nur, karena apabila mereka aktif di RPetra, aktivitasnya cukup banyak. Jadi tidak perlu anak-anak harus dieksploitasi. Memang motivasi dipekerjakan kan karena fulus kan? Iya. Nah, karena fulus tentunya orang tua harusnya paham anak di bawah usia 18. Undang-undang tenaga kerja kalau tidak salah ya memang ada batasnya 15 tahun ya, tapi tentunya sebetulnya kalau tidak terpaksa itu sangat kondisional sekali ya, sebenarnya nggak boleh. RPetra kita sudah 186, rencana di semua kelurahan ada. Harusnya sudah bisa petugas yang ada di RPetra meng-hire anak-anak, ayo Dek, di sini banyak kegiatan kok, sifatnya sport. Pelatihan Pak Nur banyak. Kemudian yang membangkitkan semangat mereka untuk berkreasi banyak. Kemudian untuk sportivitas olahraga banyak. Keagamaan juga nggak boleh. Ya, saya pikir kalau namanya kebijakan positif, insya Allah gubernur yang akan datang bisa mengikuti. Ini yang sedang kita perjuangkan. Pak Anies Sandi harus tetap RPetra ini tetap dengan nama RPetra. Kami di Mira sedang berjuang untuk membuat perda agar cantolannya sebagai dasar. Ini ya. Jadi sebuah kebijakan pastikan plus minus ya banyak juga yang menolak Pak Nur, tapi kita berusaha ini loh, kepentingannya bukan untuk pemerintah tapi untuk masyarakat dan sekitarnya. Memang anak-anak jadi tertata dengan baik, tidak ada yang dieksploitasi. Anak-anak berkreasi, misalnya dia berkreasi juga kalau mau dititipin di Grossmartnya sana juga bisa ya, kalian bikin pita-pita kecil, ada Pak Nur tempatnya untuk mereka. Tapi sifatnya bukan mereka dipekerjakan, tapi dia membuat kreasi, titipkan di Grossmart, dijual oleh Grossmart yang ada. Artinya ini sudah komprehensif, sudah sangat komplit. Ya, inilah anak-anak semuanya. Jadi yang terdekat, yang belum ada memang di Kecamatan Senen itu sedang diupayakan tahun depan di Kenari. Sama satu lagi kecamatan mana Bu Mira ya? Ada 2 kecamatan yang belum ada memang. Senen sama mana ya? Semuanya sudah ada ya. Tinggal 186, tahun depan 100 sampai 286. Insya Allah nanti kalau tanahnya ada sih hampir RW kita semua. Ya, jadi sebuah pembangunan pasti membutuhkan pengorbanan ya. Tapi inilah kita harus sebagai warga negara yang baik, kita harus dukung
Ya, tentunya apabila memang pembangunan itu untuk kepentingan terbaik untuk ya teman-teman. Ya, lihat semuanya. Oke, inilah yang kita lakukan, komitmen. Dan kita tidak kerja sendiri. Kita kerja dengan sektor lain, semuanya kita libat. Seperti kita sampaikan tadi, itu untuk mulai bayi dalam kandungan sampai lansia, ya di situ wadahnya. Ya, jadi sampai Pak Nur, bagaimana Pak Ahok itu berpikir supaya anak-anak mendapatkan ASI eksklusif itu di Elpetra dibuatkan laktasi yang ber-AC. Ibu-ibu yang belum pernah ngerasain AC silahkan mau menyusui dan numpang tidur, ya kan? Kalau dia ber-AC menyusuinya bisa berapa jam itu kan kondisi nyaman, bisa anaknya juga bisa menyusui banyak, ibunya juga biar ya. Secara teori memang sepele, tapi ternyata faktanya menunjukkan luar biasa. Ya, perpustakaan, buku-buku, mulai dari kelompok umur kecil sampai dewasa. Ibu-ibunya yang selama ini mohon maaf nyari kutu, ya kan? Bisa di Elpetra baca resep-resep, ya kan? Udah enggak lagi kita berderet nyari kutu kan, udah enggak ada. Di Pulau Seribu saya masih lihat karena ditinggal berlayar sama bapaknya. Tapi saya minta teman-teman Pulau Seribu untuk tolong diberdayakan, dikasih kegiatan apa ya. Jadi seperti itu teman-teman, anak-anak semua. Melihat Jakarta kita jangan hanya sisi buruknya saja, tapi ada sisi positif yang selama ini sudah ada, ya. Oke. Nah ini ya saya sebutkan ya, jadi sudah banyak semuanya, sudah 184, nanti akan ditambah lagi yang 100, ini sudah cukup banyak, bahkan yang ini sedang dibangun lagi dari CSR, dan luar biasa CSR itu memberikan sekaligus juga mereka kan sarana dan prasarannya utuh, kemudian kita tinggal memeliharanya. Sekarang teman-teman, khusus Kalijodo dan RTH Kalijodo dan Elpetra sudah menjadi destinasi wisata ya. Kami capek Pak Nur, tiap hari tamu dalam kota, tamu luar kota, tamu luar negeri, bahkan wali kota Amsterdam ya sana menanam pohon. Jadi ini sebuah pengorbanan yang luar biasa teman-teman ya, tapi bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi inilah pembangunan yang harus kita dukung. Lanjut Indra. Nih ya, jadi banyak sekali kebutuhan ini, tidak hanya untuk kita yang normal saja, tapi teman-teman kita yang disabilitas juga akses di sana ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi inilah kegiatan, dan kita semua khususnya yang terlibat di forum anak ini, apabila kalian melihat masih ada teman-teman kalian semua di pekerja tuanya, nanti bisa ya komunikasikan ya Pak Nur ya dengan kita berikan sebuah aktivitas yang positif. Dia tinggalnya di mana, kemudian nanti kita bisa akseskan dengan pengelola yang ada di sekitar sana, bisa libatkan. Ini dalam waktu dekat akan ada gebiar Elpetra ya, akan ada lomba-lomba ya. Ayo semangat, ikut lomba futsal, ikut menari. Nanti puncak acaranya tanggal 19 di Balai Kota dengan adanya parade. Kalian harus tampilkan inovasi yang kreatif. Mau jadi apa, tampilkan. Kemudian ada salah satu Elpetra di Harapan Mulia itu diajarin bahasa Inggris sama pengelolanya. Waduh, anak kecil-kecil bahasa Inggrisnya castis, Budiah aja udah kuliah 4 tahun, kerja 30 tahun masih belum bisa castis. Itu anak-anak. Halo, good morning. Insting, wah dengan nyanyi bahasa Inggris. Luar biasa, nggak usah kursus. Pengelola RPK pinter. Nanti dia parade bisa, dia akan dialog dengan Pak Gubernur, cerita, celotehannya. Ayo semangat nih yang forum anak ini ikut. Jadi kalian sehingga hal-hal yang kalian jelek itu akan hilang. Berpikir kita jadi positif. Kalau orang berpikir positif, juga arah kita ya. Ini saya pikir sebuah pembelajaran yang baik untuk kita semua. Kemudian yang paling penting saya berharap sekali lagi anak-anak harus punya mimpi. I have a dream ya, aku kalau udah lihat lagu ini mimpi kita jauh. Kita berkhayal, tapi kita juga punya passion atau punya semangat kita untuk mewujudkan impian kita ya. Jadi ini juga kebetulan teman-teman Dinas Pendidikan sedang mendatak JP. Tolong sekolah-sekolahnya kalau memang belum dapat, kalau kalian memang kriterianya masuk, bagaimana kalian komunikasi dengan gurunya ya. Kemarin kemudian staf kami itu lagi sedang diminta untuk akses-aksesnya di rusun. Ya, di rusun itu sedang diminta untuk data anak-anak kita yang butuh KJP ya. Sepanjang kriterianya masuk, saya pikir tidak ada diskriminasi. Sampai ada diskriminasi laporkan ke kita, nanti bisa kita sampaikan. Ya. Itu yang paling penting, bagaimana kalian semua membangun semangat untuk menjadi pionir-pionir agen perubahan untuk anak-anak ya. Jadi nanti kita sudah banyak bekerja sama dengan yayasan ya, ada Warna Visi Pak Nur. Warna Visi juga dia
juga aktif di anak ya, rumah kita, kemudian Yayasan Rumpun Anak Pesisir, LPA, Pak Wardio CS, kemudian dengan anak-anak yang halarenik ya, yang pengentasan anak-anak jalanan itu sudah kita ajak kerjasama yang nantinya kita menjadikan satu teamwork yang kuat bagaimana kita membangun semangat anak. Ya, nah sekolah juga sekarang di dinas pendidikan sekolah ramah anak, makanya kalau terjadi bullying cabut KJP, kembalikan ke orang tua keluarga. Tuh, jadi sekolah sekarang juga sekolah ramah anak. Pagi-pagi ibu guru piket sudah di depan, kemudian anak-anak memang diajarkan untuk santun ya, kemudian salah nggak apa-apa, tadi kan kita punya kewajiban ya untuk menghormati guru, ya kan. Lagu-lagu himne guru itu memang saya juga sangat senang ya, karena bagaimana membangkitkan semangat anak-anak tetap hormat. Guru itu digugu dan ditiru, makanya kita menuntut guru yang punya perilaku baik ya, kalau bahasa Jawa kan gitu, guru digugu dan ditiru. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oh, itu mah itu kan hanya joke aja ya. Guru digugu dan ditiru, maksudnya perilaku dia digugu itu artinya ya dijadikan sebagai pedoman, dan ditiru ya ditiru sebagai acuan yang baik ya. Ini mungkin ini hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah kita siapkan untuk terkait dengan kebutuhan anak. Barangkali sudah Mbak Mira ya. Jadi Pak Nur, saya hanya ingin menyampaikan untuk teman-teman lembaga, mari kita sharing partner dengan lembaga pemerintah supaya kita membuat kebijakan tidak parsial. Kita membuat kebijakan yang komprehensif, kemudian nanti inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian output seperti apa, outcome seperti apa, kita sama-sama. Hanya saja Pak Nur memang banyak lembaga yang kerjasama dengan kita mengharapkan pendanaan, kita tidak bisa. Kita cukup bangga dengan budgeting, manajemen di Pemprov DKI Jakarta. Kita sudah tidak bisa lagi ada uang cash di kantor, itu karena mengajarkan kita menghindari penyimpangan, dan alhamdulillah di Pemda DKI Jakarta 2 tahun ini tidak ada satupun korupsi. Jadi itulah teman-teman diajarkan juga untuk anak-anak kita selalu transparansi, sehingga kalau kita sharing partner ya mungkin kita bisa dari sisi kebijakannya atau dari sisi tempat, misalnya Bu Miraya kita punya tempat di kantor kami kalau memang butuh gitu itu bisa. Tapi kalau untuk dinas PPAPP kita minta dukungan dana kecil-kecilnya lah 100.000, ada uang cash, jadi barang cash itu nggak perlu di kantor kami, semua transfer. Anak-anak misalnya kumpul gitu dengan Bu Fatma dikasih snack, itu Bu Fatma nggak beli Bu enggak. Jadi kita pesan untuk diajarkan oleh Pak Ahok memang kita untuk transparan, dan kita ajarkan juga bahwa disitulah kita mengantisipasi terjadi penyimpangan. Itu saja mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi anak-anakku, ayo kita semangat ya. Kemudian junjung tinggi tata krama, kemudian kita harus menjadi anak yang negara kita adalah negara ya Kesatuan Republik Indonesia, dasar hukum kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi ayo kita yel-yel Forum Anak Jakarta, ayo 1, 2, 3. Forum Anak Jakarta. Keren anaknya, sukses programnya. Terima kasih Pak Nur, mohon maaf anak-anakku semua apabila ada hal yang kurang. Sekali lagi semangat untuk anak-anakku semua, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Nur beserta timnya yang telah memberikan kesempatan pada kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Forum Anak Jakarta. Keren anaknya, sukses programnya. Oke. Udah ada semua nih ya. Apa tadi yang pegang kertas siapa? Oke, kamu. Nanti kamu kalau kita bagi kelompok gak usah hitung ya. Oke. Kita mau bagi 3 kelompok. Silakan berhitung. 1, 2, 3. Nanti kamu juga pegang satu kan ya. Siapa di sini tadi pegang? Kamu ya. Oke, sip. Silakan. Dari kamu deh. Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu. Tugasnya nanti tolong dikasih tahu ke teman-teman itu, ya, membuat
lingkaran besar sebesar flip chartnya, kemudian kamu isi di tiap slice, ya setiap itu di sini perjanjian. Kalau yang ini cukup ditulis jaminan sosial aja, ya. Nah, spidolnya ada semua kan ya? Ada. Kelompok 1 itu kelompoknya PNS, 2 itu kelompok apa ya, buruh atau pekerja bagusnya, yang kerja di pabrik-pabrik atau karyawan itu aja ya. Oke, 3 PRT. Bisa kita mulai diskusinya? Oke, kelompok yang 1 mau di mana? Oke, boleh. Kelompok 2 mau di mana? Belakang ke sana. Kelompok 3 mau di mana? 3. Ini boleh? Itu boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kami ada di buruh. Jelasin Pak 20 ini. Nah, ini yang kami arsir adalah itu yang didapatkan oleh teman-teman kita yang bekerja sebagai buruh ya. Yang pertama ini ada usia minimum 18 tahun. Terus tapi ada juga sih yang beberapa yang mereka yang terlibat juga ya. Tapi kebanyakan dari aksi buruh yang kita lihat itu usia mereka 18 tahun ke atas Pak. Terus yang ya sini ada perjanjian kerja tertulis itu ada ya kalau teman-teman mau jadi buruh. Nah, terus lama salah ini salah bantal ya. Ya. Ada standar upah minimum ada. Terus ada uang lembur per jam, THR, libur mingguan juga ada. Libur nasional biasanya pada apa demo ya, jalan-jalan. Ini kami bikin tuh turunkan harga cabai ya misalnya yang didemokan. Nah ini contohnya gitu, makanya kita bikin kertasnya di sini. Walaupun bukan cabai yang didemo ya kita coba aja. Nah terus ada cuti tahunan juga ada. Ini oke ya sini. Cuti hamil dan melahirkan itu ada ya. Kalau buruh-buruh yang perempuan ya itu ya biasanya. Nah terus ada jaminan sosial, ada juga dapat fasilitas nih perlindungan
Keselamatan dan kesehatan kerja K3 ada. Terus ada menyimpan dokumen sendiri, KTP, paspor dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa aspek yang memang tidak didapatkan oleh teman-teman buruh. Yang pertama adalah pendidikan pelatihan yang berkualitas dari pemerintah. Itu teman-teman buruh belum dapat semuanya sih. Memang beberapa ada ya perusahaan-perusahaan yang mengadakan, tapi nggak semua Pak, sepertinya gitu yang kita lihat. Nah, terus penyelesaian perselisihan secara adil dan menurut hukum. Menurut hukum. Kalau ini nggak mungkin ini cabai di demo lagi Pak. Yang kami itu nggak mungkin. Makanya mereka tidak mendapatkan itu sehingga setiap tahunnya datang ke jalanan untuk mendemo seperti itu. Terus tugas-tugas pekerjaan yang jelas. Kadang-kadang itu juga nggak jelas. Jam kerja layak 40 jam, minggu 8 jam, ini nggak dapat nih teman-teman. Nah, terus ada fasilitas makan yang sehat, nggak semuanya dapat makanan ya, ada yang nggak sama sekali, uang bahasanya bersih ya gitu ya, bahasa antinya. Terus fasilitas akomodasi nggak dapat juga, kebebasan berkomunikasi dan berekspresi. Biasanya kan kalau di Indonesia biasanya ada gerakan memanusiakan manusia. Nah itu kan kebanyakan pemerintahan di Indonesia mereka pada angkat dada pasang dada, dia bahwasanya saya atasan nggak perlu lah ngomong sama yang di bawah gitu kan, nggak perlu dengerin orang-orang yang di bawah, nggak perlu terjun ke bawah gitu kan, karena mereka udah tugasnya masing-masing. Itulah yang salah. Maka dari itulah ada gerakan memanusiakan manusia. Itu tugasnya buat teman-teman yang ada di atas, baik mereka majikan sebagai atasan, harus berperilaku ya bersahabat lah, karena mereka kan saling bekerja sama, berkontribusi untuk mensukseskan perusahaan seperti itu. Nah terus di sini cuti haid ya, haid nggak haid itu nggak ada kayaknya, tetap masuk seperti itu yang menurut kami ya. Mungkin itu Pak yang dari kami yang ingin kami presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari kelompok buruh mereka sudah mempresentasikan dan mengaksir beberapa. Jadi ini hampir semua ya. Ada pertanyaan nggak untuk mereka? Ini misalnya yang masih bisa diperdebatkan, misalnya ya, mengapa kalian tidak mengaksir pendidikan dan pelatihan, kemudian kebebasan berkomunikasi dan berekspresi, gitu ya? Apakah benar buruh itu nggak dapat hal-hal yang seperti ini, gitu? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Mau tanya, kalau buruh itu kan kebanyakan ada yang di bawah umur suka dipekerjakan seperti kayak jadi kuli proyek atau kuli bangunan. Jadi itu gimana apa ya? Gimana, ada hukumnya atau tidak, atau penanggulangan gimana? Ya, kalau itu kayaknya masuk di sektor buruh informal dia. Ya. Jadi kecuali yang di pabrik ini ya, kalau kita bicara soal konteks ini itu di pabrik gitu, yang bekerja secara formal di perusahaan-perusahaan gitu. Kalau yang buruh kuli bangunan itu berarti dia buruh informal, tapi tetap ada yang mereka bisa berdaya gitu. Kalau ada masalah mereka bisa melapor ke mandor atau ke yang memberikan mereka pekerjaan. Ada lagi pertanyaan? Ya. Permisi, saya mau bertanya. Ini pengalaman dari saya aja ya. Dari sekolahan kalian SMK ataupun SMA itu ada yang namanya PKL ataupun PSG. Sedangkan kalau PKL kita mencari ke perusahaan sendiri, kalau PSG industri yang mencari mahasiswa yang populer gitu, yang cerdas. Jadi saya juga di sana udah bekerja selama setahun lebih. Kita di sana sama sekali tidak digaji, bekerja lebih dari 8 jam, dan kemarin pun diperpanjang selama 6 bulan lagi. Jadi kelas 3 ini saya nggak belajar, saya bekerja di perusahaan. Itu tanggapan Bapak seperti apa gitu loh? Apakah pantas di usia bawah anak iya, tapi mengatasnamakan sekolah, dan sekolah itu pun menyetujui. Apakah ada hukumnya seperti itu? Apakah ada apa? Itu modus biasanya. Ada ininya kalau magang itu ada aturannya.
magang tuh maksimum 3 bulan gitu ya. Dan itu tugasnya juga jelas ya. Kebanyakan memang yang terjadi jangankan di Indonesia, yang dari sini ke Indonesia tuh, yang terutama ke Jepang atau Korea, dia istilahnya magang tapi nggak digaji di sana. Tapi itu juga sudah apa ya, dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja sebenarnya. Cara menanggapinya? Ya itu memang ada eksploitasi, tapi sebetulnya itu sudah diatur. Jadi dalam ketenagakerjaan muda sekarang, kalau untuk teman-teman yang di sekolah kejuruan, memang ada program yang namanya PKL tadi, atau sebetulnya termasuk dalam program pemagangan. Karena tujuannya adalah supaya anak-anak yang di sekolah kejuruan ini punya keterampilan dan pengalaman kerja sebelum lulus sekolah. Jadi saat nanti setelah lulus sekolah, akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk melamar pekerjaan karena sudah punya pengalaman dan keterampilan yang sebelumnya. Jadi biasanya memang program pemagangan ini bekerja dengan sekolah, kerjasama, dan diharapkan anak-anak itu tadi walaupun tidak dibayar, tapi memang mendapatkan manfaat berupa pengalaman kerja, berupa keterampilan kerja yang lebih baik, dan juga mengetahui kondisi kerja. Jadi di saat nanti kalian sudah lulus, kalian sudah tidak lagi merasa bingung atau terjadi kesenjangan antara dunia kerja sama dunia sekolah. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan ini untuk mendapatkan tenaga murah ya istilahnya. Jadi dia bilang pemagangan, tapi nanti berlama-lama misalnya durasinya bahkan setelah lulus nanti tidak dipekerjakan secara penuh. Nah itu yang nanti bisa dilaporkan. Tapi kalau masih dalam bentuk kerjasama dengan sekolah, itu sebetulnya termasuk dalam program pemagangan yang diharapkan nanti kalian sendiri mendapatkan manfaatnya berupa keterampilan kerja atau pengalaman kerja yang bisa memudahkan saat kalian nanti ingin melamar pekerjaan di tempat tersebut gitu. Jadi jangan juga berprasangka. Kalau memang ada rasa prasangka misalnya, wah kayaknya saya nanti setelah lulus nih, kemudian ternyata kok masih dianggap magang. Nah itu bisa kalian bisa laporkan atau bicarakan dengan dinas tenaga kerja misalnya atau dengan perusahaan tersebut. Tapi kalau masih dalam sekolah itu memang ada programnya. Dan sekarang Indonesia ini sudah masuk dalam jejaring pemagangan internasional karena sebagai upaya untuk menghapuskan pengangguran muda. Jadi di Indonesia dan negara-negara lain ini kalian ini memang rentan untuk jadi penganggur. Pengangguran muda itu 5 kali lebih besar daripada pengangguran dewasa. Karena apa? Di saat kalian lulus sekolah, banyak perusahaan-perusahaan nanti dengan beralasan memang pengalaman kerjanya apa. Nah padahal kan kita lagi sekolah, mau kerja di mana, nanti kalau sekolah sambil kerja, sekolah gagal dimarahin juga. Nah jadi akhirnya sekarang disepakati bahwa salah satu caranya adalah memberikan kesempatan magang, bisa oleh PKL untuk anak sekolah kejuruan, atau nanti kalau saat kalian kuliah kan juga ada yang istilahnya itu kita kerja di perusahaan untuk sambil mendapatkan ilmunya. Nah tapi memang yang tadi Mas Nur bilang ada beberapa modus-modus yang akhirnya mengeksploitasi pekerja-pekerja muda ini. Nah diharapkan tadi sekarang ini pemerintah juga sudah berupaya untuk dengan peraturannya dengan mengikuti jejaring pemagangan global gitu. Jadi tapi kalau ada keraguan bisa dicek juga dengan sekolah. Tapi kalau dalam sekolah biasanya memang udah ada kerjasama dengan perusahaan atau tempat kita bekerja. Terima kasih banyak Mbak Gita. Kira-kira seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok buruh, tepuk tangan dulu. Kemudian saya undang kelompok PNS. Ya, oke. Selamat pagi. Lemes banget. Lemes banget nih. Selamat pagi. Ya, oke. Tadi tuh yang hasil dari diskusi kami. Yang pertama itu di PNS ada perjanjian kerja tertulis. Ya, benar. Siap yang mau jadi PNS pasti ada perjanjian dulu dengan pemerintah dalam sebuah materai. Yang kedua, standar upah minimum. Standar upah minimum ini sebenarnya dari kelompok kami tadi masih berdebat dikit, tapi lebih banyak dari anggota PNS berkata bahwa ada standar upah minimum. Mungkin kalau misalkan nggak ada, bisa disanggah mungkin dari kalian yang ada di sini. Terus uang lembur per jam ada bagi PNS-PNS yang kerjanya numpuk, mungkin yang di luar jam itu bisa untuk ada uang lebih. Terus THR udah pasti ada desa PNS tiap hari raya ada THR-nya. Libur mingguan ada 1 minggu
lalu libur nasional juga ada, cuti tahunan di PNS juga ada, tapi ngambilnya itu kalau di PNS kan boleh 12 hari, 12 hari. Entah itu dia mau ngambil di hari apa, Pak, ya pasti ada 12 hari itu. Cuti haid kalau menurut kami nggak ada cuti haid di PNS. Cuti hamil dan melahirkan udah pasti ada, entah itu buruh, entah itu PNS pasti ada cuti hamil dan melahirkan. Jaminan sosial pasti ada setiap PNS, tunjangan kematian, tunjangan kesehatan dan tunjangan lain-lain pasti ada. Terus kebebasan berkomunikasi, berekspresi dan berorganisasi bagi kelompok kami ada. Contohnya kayak struktur di sekolah, ada kepala sekolah, wakil dan segala macam. Terus fasilitas akomodasi ada. Kalau contohnya saya bisa ngeliat kendaraan-kendaraan plat merah, mereka ada kendaraan-kendaraan sendiri. Lalu fasilitas makanan sehat ada di dalam kelompok PNS ini. Pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja ada di PNS. Menyimpan dokumentasi sendiri berupa KTP dan paspor ada. Lalu jam kerja layak 40 jam per minggu, 8 jam per hari untuk 5 hari kerja, dan 7 jam per hari untuk 6 hari ada di PNS. Terus tugas-tugas pekerjaan yang jelas, ya jelas sekali. Perselisihan secara adil menurut hukum ada di PNS. Yang terakhir, penokohan dan pelatihan yang berkualitas dari pemerintah, menurut kami itu ada. Lalu dari semua yang ada di sini, yang menurut kami nggak ada itu hanya usia minimum 18 tahun dan cuti haid. Terima kasih. Untuk PNS menurut kami nggak ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, ada pertanyaan nggak untuk yang kelompok PNS ini? Misalnya kok dia nggak mengarsir usia minimum 18 tahun? Ada nggak aturannya? Ya. Tergantung dari orangnya juga sih, kalau dianya kuat untuk sambil hamil sambil kerja, dia masih bisa. Maksudnya tergantung usia kehamilan. Ya, usia kandungannya juga. Tapi mungkin kalau udah 19 ya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan aturan cuti hamil itu berapa bulan? Kalau pemerintah 8 bulan. 3 bulan. Pasca melahirkan. Itu biasanya 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Jadi biasanya baru cuti itu setelah masuk 9 bulan. Jadi nggak apa-apa mengajar hamil. Jadi biar anaknya juga pintar. Jadi nggak eksploitasi guru ya. Oke. Kalau cuti haid itu memang belum ada ya? Ada ya? Jadi cuti haid itu sebetulnya diatur dalam undang-undang pemerintah. Setiap pekerja mempunyai hak untuk cuti haid selama 2 hari jika memerlukan. Jadi sebetulnya itu bisa diambil bisa tidak, tergantung pekerja perempuannya sendiri. Karena ada beberapa memang pekerja perempuan yang saat haid itu mengalami sakit, dia sakit pusing atau berlebih, atau kadang-kadang ada yang memang harus dia istirahat gitu. Jadi peraturan memang memberikan selama 2 hari, tapi di peraturan itu disebutkan jika memang dibutuhkan oleh pekerja perempuan. Jadi sifatnya sekarang ada yang ingin mengambil, ada yang tidak, tapi itu sudah diatur undang-undang dan menjadi hak pekerja perempuan 2 hari dalam 1 bulan untuk cuti haid. Gitu ya. Baik, kalau usia minimum itu untuk jadi PNS itu ada aturannya ya? Ada aturannya, cuman tuh kalau rata-rata tuh 18 tahun itu masih dalam proses pembelajaran, dia mahasiswanya masih kuliah. Nah, setelah umur kemungkinan itu 25 tahun yang saya tahu, 25 tahun kemudian dia udah lulus kuliahnya, baru bisa jadi PNS, mendaftar jadi PNS. Iya. Jadi ini terkait dengan usia minimum di dalam aturan pemerintah tuh ada. Jadi nggak boleh dong anak jadi PNS itu kan ya, usia dia 18 daftar. Biasanya ini setelah lulus SMA boleh dia mendaftar. Apa yang bisa kita simpulkan dari profesi PNS dan profesi buruh? Kesamaannya ada hukumnya untuk PNS maupun buruh. PNS itu kan ada aparatur sipil negara ya, undang-undang ASN itu namanya.
Kemudian untuk yang pekerja formal itu ada Undang-Undang 13. Makanya jangan heran kalau kita lihat yang buruh, PNS tadi hampir semua diarsir di sini. Coba kita lihat yang PRT. Kelompok PRT siapa? Oke, silakan maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok PRT akan mempresentasikan hasil dari unsur-unsur hak kerja PRT. Dari perjanjian kerja tertulis. Kebanyakan PRT sekarang tuh perjanjiannya nggak tertulis kerjanya. Soalnya kebanyakan kekeluargaan pakainya. Jadi mereka lebih kayak pakainya nggak tertulis tapi perjanjiannya tetap ini. Terus standar upah minimum. Kalau PRT juga semuanya tuh sesuai kekeluargaan, balik lagi ke yang tadi. Jadi standar upah minimum mereka juga dijanjiinnya sama majikannya mereka. Terus uang lembur per jam, mereka juga nggak dapat. Mereka kerja itu hampir 24 jam. Jadi kayak mereka harus siap. Nah itu 24 jam buat ngerjain yang majikannya suruh. Terus tunjangan hari raya, kalau tunjangan hari raya itu udah pasti dapat libur mingguan. Kebanyakan PRT sekarang tuh nggak dapat libur mingguan, tapi emang ada beberapa majikan yang ngasih libur mingguan. Tetap itu kembali lagi ke kekeluargaan, tergantung dari majikannya. Terus libur nasional udah pasti nggak dapat mereka. Kalau libur tahunan masih dapat kayak libur hari raya atau libur tahun baru. Terus kalau cuti haid udah pasti nggak ada. Cuti hamil atau melahirkan itu masih ada. Jaminan sosial itu nggak ini, karena mereka juga nggak terkait sama ini loh, lembaga-lembaga gitu. Jadi mereka unsurnya masih kekeluargaan, masih tetap kekeluargaan. Terus kebebasan berkomunikasi, berekspresi, dan berorganisasi. Mereka nggak bakal sempat buat ngelakuin kayak gini. Terus fasilitas akomodasi, itu mereka masih dapat kayak mereka dapat tempat tinggal. Terus kalau misalkan mau pulang kampung masih suka diongkosin. Terus fasilitas makanan sehat. Kalau makanan sehat mereka kan pasti masakin buat ininya majikannya. Nah makanya mereka ikut makan juga pasti. Terus perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau ini kayaknya nggak dapet deh. Terus menyimpan dokumen sendiri itu pasti. Terus jam kerja layak 40 jam. Itu kayaknya mereka nggak dapat. Karena mereka kerja tuh hampir 24 jam. Karena mereka harus siap kapanpun majikannya butuh. Terus tugas-tugas kerja yang jelas. Kadang juga zaman sekarang tuh PRT suka dimain-mainin kayak mereka dijanjinya cuman nyuci gosok kayak gitu. Tapi mereka ntar juga tiba-tiba ngepel, nyapu, nyuci piring kayak gitu-gitu. Terus penyelesaian perselisihan secara adil menurut hukum. Kalau yang ini kayaknya enggak, kebanyakan mereka pasti kan pakai unsurnya kekeluargaan. Jadi mereka nggak bakal pakai hukum-hukum kayak gitu. Mereka pasti bikin perjanjian sendiri buat nyelesain masalahnya tanpa melibatkan hukum. Terus pendidikan, pelatihan berkualitas dan dari pemerintah. Ini kayaknya nggak bakal dapat, nggak ada sekarang juga kayaknya kayak gitu. Terus usia minimum 18 tahun. Ini lagi sekarang banyak banget PRT yang di bawah umur. Dulu aja saya pernah dapat pembantu yang umurnya 12 tahun, 15 tahun, 14 tahun. Itu tuh kayak kita kayak punya kakak tapi disuruh semuanya gitu. Terus habis itu udah selesai. Makasih. Yang kelompok PRT. Ya, silakan. Saya pengen nanya, itu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja itu apakah benar-benar nggak dapat? Kalau misalnya dia emang benar-benar kayak lagi
tiba-tiba sakit gitu ya kan. Terus apakah majikannya itu nggak benar-benar ngasih kayak perlindungan kesehatannya dia kayak gitu? Itu apakah emang benar-benar nggak dapat? Ya, ini K3. Jadi Iya, K3 itu hampir semua orang tuh nggak paham maksud K3 itu apa sih gitu. iya, Kita harus di dalam rumah tangga itu ternyata ada komponen-komponen keselamatan dan kesehatan kerja di sana. Misalnya, PRT tahu nggak sih cara mengatasi gas? Mereka seringkali mendapat kecelakaan kerja di rumah tangga itu misalnya kena siram air panas, terus jarinya kena pisau, benda tajam gitu ya. Terus mereka juga sering perempuan mengangkat benda berat. Misalnya apa? Galon, gas, apalagi anak juga loh. Anak juga. Anak saya waktu kecil tuh bayinya beratnya gede lah pokoknya banyak. Ya. Nah, itu maksud dari K3. Kalau yang kayak kesehatan tadi mungkin kalau dia sakit itu siapa yang mau bayar kan nggak jelas. Majikan atau dia sendiri gitu. Kebanyakan sih majikan, cuma kalau dia sakitnya berat ya, terus nggak ada BPJS-nya, udah dia pasti dipecat, suruh pulang kampung. Suruh bayar sendiri. Memang ada majikan yang ya gitu deh, ada yang baik, ada yang ada oknum juga gitu. Tapi jangan salah, ada juga PRT itu yang nakal gitu. Ya. Nah, kita kan bicara ini promosi kerja layaknya PRT. Kalau kita lihat di sini kan hampir semua itu nggak ada arsirannya gitu. Sebagai pekerja sebenarnya bukan cuma pekerja, warga negara. Warga negara itu berhak atas perlindungan baik hukum maupun hak asasi gitu ya. Nah, kalau teman-teman menyimak dari apa yang sudah didapatkan oleh PNS, kemudian tadi buruh, mereka itu di atasnya itu ada perlindungan hukumnya yang mereka dapatkan. Perbedaannya dengan PRT, PRT ini nggak ada hukum sama sekali, maksudnya perundang-undangan nggak ada, ya, yang mengatur untuk melindungi pekerjaannya mereka. Makanya kalau kita lihat di sini nih putih semua gitu, bersih. Tadi kamu punya PRT ya? Tadi dia bilang kalau nggak ada PRT-nya, dia akan sangat-sangat kepayahan ya. Bingung, kesusahan, apalagi Ya, kayak kesusahan begitu. Soalnya kan orang tua yang ini ya, yang ngurusnya itu kita itu nggak bisa ngejalanin sendiri. Soal kita misalnya kita apa tuh ganti popok gitu kan, itu perlu kan kakek saya itu agak lumpuh kan ya, lumpuh terus kan harus dibantu diangkat. Kalau ada PRT kan saya bisa angkat, bantunya itu bisa masang. Kalau saya sendiri itu ya kurang bisa lah gitu. Belum urusan rumah ya ini apa tuh kayak masak, ngepel, cuci baju gitu. Gitu aja sih. Saya punya PRT karena dari dulu saya punya PRT. Dan kemarin saya tidak punya PRT hampir 4 bulan. Jadi akibatnya adalah saya harus mengajak anak saya ke kantor. Jadi setiap hari karena dia libur sekolah, saya harus mengajak anak saya ke kantor. Pulang dari kantor, saya masih harus mencuci, memasak, mengepel. Dan setelah 4 bulan saya berpikir, oh memang hidup ini berat ya tanpa PRT. Jadi terasa sekali apalagi untuk kita yang harus bekerja di luar dan punya keluarga. Jadi seperti tadi ceritanya sama. Jadi tiba-tiba kita udah sibuk di kantor, di rumah juga harus mengurusi keluarga lagi. Sampai di kantor istilahnya kita bercandanya habis urusan kantor, pulang-pulang urusan domestik. Jadi sepertinya emang baru terasa bahwa memang kontribusi PRT itu luar biasa kepada keluarga dan kepada perekonomian keluarga juga. Terima kasih. Jadi adanya PRT memungkinkan kami ya, orang tua atau anggota keluarga bisa bekerja secara produktif di luar rumah. Kami bisa mendapatkan upah dan bekerja dengan tenang karena adanya PRT. Ya.
Tapi sebaliknya, PRT itu tidak diakui kontribusi mereka. Buktinya, dia tidak mendapatkan hak-hak yang harusnya diatur oleh pemerintah. Ya, tadi mungkin saya nanti akan mengingatkan Ibu Diah tadi bahwa dari manapun dia berasal, dia adalah warga Indonesia yang perlu dilindungi hak-haknya. Dia mau dari Brebes, dari Tegal, dari apapun, dia selama dia bekerja, dia wajib mendapatkan hak-haknya gitu. Nah, kembali lagi ke konteks PRTA tadi. Nanti teman-teman diharapkan bisa melakukan sosialisasi hal yang sama di lokasi sekolah masing-masing atau di forum masing-masing. Mau menambahkan aja sebagai konklusi adalah tadi kan kita lihat betapa pekerjaan kita yang lain itu diatur oleh undang-undang. Bahkan kalian sebagai anak juga diatur undang-undang untuk wajib bersekolah. Tapi yang kita harus ingat adalah PRT itu tidak dilindungi oleh siapapun. Tadi sudah disebutkan semuanya berdasarkan azas kebaikan dari majikan itu sendiri. Jadi kalau tadi ceritanya kebetulan dia dapat majikan yang baik, iya, dia akan dapat gaji yang layak, dia akan dapat tempat akomodasi yang baik, dia akan mendapatkan deskripsi pekerjaan yang jelas, dia bisa mendapatkan libur atau mendapatkan THR. Tapi banyak PRT-PRT yang tidak mendapatkan majikan yang baik gitu. Jadi kalau dia tidak mendapatkan majikan yang baik, dia bisa tidak dibayarkan gajinya. Atau menjelang lebaran karena tidak mau dibayar THR, dia dipecat. Dan banyak PRT akhirnya tidak diberikan akomodasi yang baik, jadi mungkin tidurnya di dapur. Atau dia ditaruh di pojok gudang di sana, hanya beralaskan kardus misalnya. Nah, saat dia bermasalah, misalnya kita juga suka mendengarkan ada beberapa kasus-kasus penganiayaan PRT. Bahkan waktu dia masuk melaporkan ke polisi pun, banyak kasus yang tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada perlindungan lagi. Masuknya kemana? Masuknya kriminalisasi atau kasusnya masuk ke tenaga kerjaan, dia tidak diatur. Jadi akhirnya di saat mereka tadi punya perselisihan, mereka juga tidak tahu lagi harus mengadu kemana, tidak ada pertolongan. Karena undang-undangnya tidak ada. Kalau tadi misalnya buruh, dia di PHK secara sepihak, dia bisa mengacu ke Undang-Undang 13. Saya bisa menuntut pesangon, saya bisa menuntut perusahaan saya. Kalau PNS tadi misalnya dia tiba-tiba mendapatkan masalah di perusahaan di departemen tempat dia bekerja, dia bisa mengacu ke banyak undang-undang untuk membantu menguatkan posisi tawar dia sebagai pekerja. Nah, tapi kalau untuk PRT lagi-lagi kembali ke diri majikan atau keluarganya. Nah, jadi nanti diharapkan teman-teman semua sebagai agen perubahan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, saat nanti kembali ke rumah, tolong bilang ke orang tuanya, bilang ke semua saudara dan kerabatnya, jangan lagi sebut pembantu. Karena kalau kita menyebut pembantu, artinya mereka nggak punya hak atas apa-apa. Karena mereka adalah pembantu. Jadi istilahnya karena mereka bukan pekerja, untuk apa dilindungi, untuk apa ada undang-undangnya. Dan yang kedua yang harus diingat adalah kita ingin mengubah mitos bahwa PRT bukan keluarga kita. Jadi banyak sekarang yang bilang bahwa Indonesia ini punya budaya gotong royong. Jadi kita kenalkan ada namanya budaya ngenger. Jadi PRT itu adalah bagian dari keluarga kita. Saya punya PRT dari saya kecil sampai saya besar sekarang ada. Emang benar, saya udah merasa seperti keluarga kita. Waktu saya dengar bahwa misalnya diskusi PRT bukan keluarga kita, saya salah satu yang nggak setuju. Saya bilang enggak, PRT saya ada yang sampai saya sekarang besar seperti dari saya SD sampai sekarang saya sudah berkeluarga sendiri, ada PRT saya masih bersama keluarga kita. Nah, tapi kemudian saat diskusi dibilang, kalau dia keluarga kita, apakah kita akan memperlakukan ibu kita, paman kita, adik kita, kakak kita, atau tante kita seperti PRT? Apakah kita akan menyuruh ibu kita, "Ma, tolong dong ambilin sepatu"? Tidak kan? Apakah kita juga akan membiarkan PRT kita, jika dia keluarga kita, boleh buka-buka lemari es seperti saya sendiri atau adik saya mengambil makanan apa maunya, misalnya. Atau ada lagi pertanyaan yang menarik, apakah dia juga mendapat warisan karena dia juga keluarga kita katanya? Kan enggak juga. Nah, jadi di situ saya baru juga terbuka mata hati saya. Benar juga ya, sedekat-dekatnya saya dengan PRT saya, dia adalah pekerja saya juga sebetulnya. Jadi ada sisi saya mendadak menjadi bos juga gitu, Mbak. Tolong dong, segera dong, saya lapar nih gitu. Itu sering terjadi apalagi waktu saya masih sekolah. Nah, jadinya adalah di sini kita menghormati PRT kita menghargai PRT kita, tapi kita juga menghormati dia sebagai pekerja kita dalam arti tadi
bahwa kita mengusahakan supaya unsur-unsur kerja layak yang kita terima juga diterima oleh PRT kita. Gitu ya. Terima kasih. Nah, kita rangkaian acaranya udah mau selesai. Saya ingin minta pendapat adik-adik semua terhadap kegiatan kita dari pagi sampai siang ini.